bagaimana pemilu ini akan berjalan demokratis bila mana perangkat penyelenggaranya ini tidak netral seperti itu. Lumrah mungkinnya money politik itu, padahal jelas-jelas memang money politik itu dilarang oleh undang-undang ya. Kami ingin masyarakat Kota Bandung bersama kami Bawaslu ikut mengawasi jalannya pemilu yang ada di Kota Bandung. Halo sahabat Bawaslu semua. Hari ini kita kembali lagi kepada acara podcast kita, yaitu Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis di season 2 episode 3. Hari ini kita bahas uh, seputar kewenangan Bawaslu yang lain. Memang beberapa kewenangan, diantaranya salah satunya pengawasan, kemudian penyelesaian sengketa. Namun hari ini kita akan bahas kewenangan Bawaslu dari sisi penanganan pelanggaran. Tentunya banyak mekanisme proses yang ada dalam penanganan pelanggaran, dan hari ini juga kita sudah hadir ditemani oleh kornya langsung sebagai sosok yang melakukan kewenangan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kota Bandung, yaitu ada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bapak Indra. Oh, Terima kasih Pak Indra atas kehadirannya. Hari ini kita coba membedah sedikit Pak Indra terkait dengan mekanisme tupoksi, kemudian kewenangan Bawaslu dari segi yang lain, dari sisi yang lain begitu. Ya memang kita sama-sama tahu kalau Bawaslu itu secara simpel dan sederhananya yaitu melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Namun kan berdasarkan undang-undang atau konstitusi, Bawaslu juga tidak hanya sebatas melakukan pengawasan, betul? tapi juga melakukan hal-hal lain, yaitu bersifat apa ya, mungkin bisa dikatakan sederhananya itu penindakan mungkin ya, Betul. terhadap temuan-temuan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Oke Pak Indra, Baik. mungkin bisa dijelaskan atau mungkin bisa kita mungkin sambil santai diskusi sharing begitu ya, terkait dengan apa sih itu penanganan pelanggaran, bagaimana mekanismenya, dan pengaturannya itu seperti apa. Baik, terima kasih Kang Iqmal dan kawan-kawan. Penanganan pelanggaran Bawaslu itu bisa dikatakan Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri. Di dalamnya itu ada unsur kejaksaan dan juga kepolisian. Mekanisme penanganan pelanggaran itu seperti apa? Satu, bisa dari pengawasan kami, yaitu temuan ketika pengawas ad hoc kami di tingkat kelurahan dan juga kecamatan melakukan pengawasan terhadap jalannya kampanye, baik caleg maupun pilpres. Kedua, itu dari laporan masyarakat. Setiap laporan masyarakat, baik ke badan ad hoc kami, ke kelurahan atau kecamatan, atau langsung ke kami, itu ditindaklanjuti oleh tim Sentra Gakumdu. Tapi dalam penanganan pidana pemilu itu khusus yang berkaitan dengan money politik. Beda lagi nanti dengan administrasi dan lainnya, seperti itu. Lalu di dalamnya tadi sudah dijelaskan, di dalamnya ada unsur kepolisian dan kejaksaan, eh, baik nanti yang laporan di tingkat kelurahan dan kecamatan atau laporan langsung ke kantor Bawaslu Kota Bandung, itu akan diterima, tidak ada laporan pun yang ditolak, semuanya diterima dengan baik, seperti itu kan Ivan. Nah, uh, karena Bawaslu punya kewenangan penanganan pelanggaran tadi ya Betul? Pak Indra ya, apa saja kira-kira, bukan kira-kira sih, apa saja sih core yang ditangani oleh Bawaslu, atau apa saja pelanggaran yang bisa ditindak oleh Bawaslu? Baik. Pelanggaran yang dapat ditindak oleh Bawaslu itu satu adalah pelanggaran administrasi pemilu, dua pelanggaran pidana pemilu, tiga pelanggaran tahap pencalonan lah seperti itu. Di mana
ketika ada pelanggaran tahapan administrasi pemilu, yaitu kami dalam melakukan pengawasan bersama mengawasi jalannya pemilu, mengawasi para caleg, juga kami mengawasi KPU itu sendiri, di mana setiap calon eh, legislatif dan calon wali kota yang mana core-nya itu ada di daerah, kami mengawasi KPU terkait pendaftaran calonnya seperti apa. Banyak administrasi-administrasi yang harus ditempuh oleh berbagai calon, semuanya harus terpenuhi, semuanya harus adil, tidak ada yang terlewat. Bila mana ada yang terlewat, kami mengeluarkan eh, saran perbaikan itulah. Ketika saran perbaikan sudah kami layangkan, eh, masih belum ditempuh oleh pihak KPU, kami lalu mengeluarkan rekomendasi saran perbaikan. Oke, berarti selain pidana yang ditangani oleh Bawaslu itu, Bawaslu juga berwenang melakukan penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran administrasi, Betul, kemudian pelanggaran kode etik, betul, ya. Karena kan kalau pidana ya masyarakat pasti tahu, oh ini pidana itu pasti terkait dengan money politik, betul, tapi kan lebih luas dari itu sebenarnya. Bawaslu tidak hanya menangani di pidana saja, tapi juga pelanggaran yang bersifat administratif. betul, Mungkin contohnya tadi yang seperti Pak Indra bilang, apabila ada tata cara prosedur yang tidak ditempuh atau dilakukan oleh KPU atau mungkin partai politik sebagai peserta pemilu, maka itu bisa dilakukan penanganan administratif gitu ya. administratif, betul, Nah, selain itu juga ada kode etik. Tadi kan Pak Indra juga betul. menyampaikan ada pelanggaran kode etik yang nanti muaranya akan kita teruskan atau kita rekomendasikan ke DKPP. DKPP. Yang menarik menjadi pembahasan memang pelanggaran pidana pemilu ya. Betul. Sebelum kita coba bedah itu lebih jauh, lebih detail, mungkin Pak Indra bisa jelaskan. eh, Terus pelanggaran administratif yang lain mungkin yang pernah dilakukan oleh KPU pada saat mungkin pencalonan atau pada saat tahapan yang lain. Untuk pencalonan kemarin nggak ada ya, cuman pelanggaran administratif itu mulai kita mengawasi seluruh tahapan ya. Kalau dari proses pengawasan kami, pelanggaran administratif itu pada saat kami mengawasi di gudang seperti itu. Gudang itu hampir sempat ada dalam proses penyusunan surat suara yang tidak sesuai PKPU yang dikeluarkan, sehingga kami mengeluarkan saran rekomendasi, dan untungnya kawan-kawan dari KPU itu cepat eh, menanggapi surat dari rekomendasi kami, sehingga tata cara prosedur yang dilakukan sebelumnya itu salah oleh teman-teman KPU itu dapat diperbaiki di hari berikutnya dalam proses penyusunan surat suara seperti itu. Oke, oke. Kalau pelanggaran kode etik bagaimana, Pak Indra? Kode etik untuk kemarin memang dari tanggapan masyarakat banyak ya gitu. Banyak yang bilang pengawas ad hoc kami tidak netral dan sebagainya. Pengawas ad hoc kami meminta sesuatu kepada tim kampanye, partai politik ataupun si calegnya itu sendiri. Akan tetapi suara sumbang itu selalu ada ya. Padahal Mhm. kami sangat terbuka lebar ketika mana ada jajaran ad hoc kami ataupun kami itu sendiri yang menerima sesuatu dari caleg atau dari partai politik atau dari apapun itu, silahkan melaporkannya ke kantor Bawaslu gitu. Karena eh, ya masyarakat dapat menilai lah gitu. Kalau memang bagaimana pemilu ini akan berjalan demokratis bila mana perangkat penyelenggaranya ini tidak netral seperti itu. Maka dari itu eh, pada saat tahapan berjalan pun kami sangat terbuka lebar menerima masukan dari masyarakat ketika ada, baik kami selaku pimpinan di tingkat kota atau para pimpinan di tingkat kelurahan dan kecamatan itu tidak netral dalam bertugas, tidak melakukan tugasnya dengan baik, bisa melaporkannya kepada kami. Oke. eh Menarik sekali ada kewenangan penanganan pelanggaran secara administratif, kemudian ada pelanggaran kode etik juga tadi ya. Tuh. Kalau terkait dengan
eee, ASN. Mhm, Nah, itu 2024 kemarin iya 2024 kemarin ya Pak iya, Indra ya? Kita nanganin ada pelanggaran netralitas ASN. betul. Mungkin bisa Pak Indra ceritakan, bagaimana skemanya, bagaimana ending-nya di Oke. pelanggaran netralitas ASN? Betul, Kang Iqmal, kemarin kita sempat, mendapatkan, informasi awal dari teman-teman media, juga dari pengawas kami di tingkat kecamatan bahwa, ada indikasi di salah satu kecamatan bahwa ada PNS yang tidak netral dalam, eee, pemilu seperti itu. Iya. Waktu itu Kami ini ya, tangani ya, dia apa, kejadiannya itu dia berfoto ya? dia berfoto dengan salah satu, tim pemenangan salah satu pasangan wali kota, Kang Iqbal, Ya. gitu. Kita tangani, laporannya kami terima, tidak, sedikit pun, kami juga, eee, apa, adil gitu, kami Kita panggil proseslah secara prosedur begitu secara ya? prosedur kita panggil yang bersangkutan, alhamdulillah mulai dari lurah dan sektur semuanya hadir di kantor Bawaslu. Kita jadikan saksi ya pada saat itu ya? Untuk awal memang semuanya jadikan saksi dulu, Iya. gitu kan. Kita jadikan saksi, kita mintai keterangan dan sebagainya. Apa benar informasi yang di media yang bersangkutan hadir sebagai, tim kampanye dan juga sebagai ASN seperti itu, menghadiri kegiatan kampanye dan sebagainya. Kita panggil, kita tempuh prosesnya, alhamdulillah bukan memang kami tidak, fair, tapi kami pun harus terbuka dalam segi informasi yang masuk kepada kami. Kegiatan yang dilakukan ASN tersebut itu bukan kampanye, Kang Iqbal, gitu kan. Bukan kegiatan kampanye, kami pun mendapatkan video secara utuh bahwa yang bersangkutan hadir sebagai, bukan sebagai, tim Tim kampanye, kampanye ya? tapi memang sebagai, person dan juga kelembagaannya sendiri gitu. Mungkin, lurah itu lurah ya kemarin itu ya Iya, Pak ya? lurah. Hadir di lokasi itu mungkin sekedar supervisi ke balai RW Iya, kali ya? supervisi, menurut yang bersangkutan datang karena mendapatkan info ada Mhm mhm. dari, lembaga Indonesia gitu, lembaga yang memang menaungi MIS-MIS di, Putri Indonesia gitu kan. Yang bersangkutan hadir sebagai Miss Indonesia gitu. Tapi kami pun tidak menutup kemungkinan ya meskipun kami mendapatkan video full Mhm. kegiatan tersebut, yang bersangkutan memperkenalkan diri bukan tim kampanye, tetapi kami melihat juga ada indikasi, ini arah mengarahkan gitu. Meskipun, masyarakat, daerah tersebut mengidentikan bahwa ini, yang bersangkutan lurah berfoto bersama dan mengikuti simbol salah satu partai politik. Tapi kami pun juga terbuka bahwa simbol tersebut itu adalah simbol salah satu rumah batik gitu. Sehingga, dan itu dibuktikan dengan, simbolnya itu sudah ada dari 10 tahun kemudian, 10 tahun sebelum, Iya iya iya. kegiatan itu ada gitu. Simbol tersebut sudah ada sehingga, kami berpendapat bahwa itu bukan, pelanggaran. Meskipun itu bukan pelanggaran, tapi kami tetap melayangkan, ASN dan juga lurahnya ini ke BKN, Kang Iqbal. Kita layangkan ke BKN dan yang bersangkutan itu mendapat teguran, disuruh membuat pernyataan dan sebagainya, seperti itu. Ya memang kita di Bawaslu ini juga kan, eee, sangat terbuka ya Pak ya, Betul, sangat terbuka terhadap semua laporan, betul, apa itu bentuknya, apakah berpotensi melanggar betul. atau nanti ujungnya tidak, yang jelas kita semua terhadap laporan-laporan masyarakat akan kita proses di Bawaslu, akan kita proses atau kita buktikan secara material Betul, kebenarannya seperti apa, betul. lalu untuk kemudian
eee, ternyata kan jadi begini Pak, untuk yang kasus ASN itu, Mhm. seandainya pada saat itu kita nggak periksa atau nggak kita lakukan mungkin kan masyarakat menyampaikan foto, kalau foto kan tidak bisa menjelaskan Iya, situasi pada saat itu ya. betul. Nah, dari foto itu memang kita tampung ya, Pak, ya, benar. Betul, Kita tampung, kita tampung. kemudian kita panggil yang bersangkutan Ya, supaya kita menemukan bagaimana cerita sebenarnya cerita kejadian betunya itu. seperti apa. Apakah ada dia punya maksud untuk melakukan kampanye atau keberpihakan, Betul, sementara kita tahu ASN itu kan harus netral ya, harus netral di tidak boleh berpihak. pihak. Nah, setelah kita periksa, kemudian terbuka nih faktanya bahwa dia di sana itu dalam kondisi yang lain, dalam situasi ingin melakukan supervisi dan ada kegiatan apa ya, tenun batik begitu ya, Pak, ya? Iya, peresmian tenun Nah, batik. ternyata akhirnya setelah kita lakukan pemeriksa, panggil beberapa saksi, ternyata itu memang tidak mengarah ke sana, namun kalau dari foto dan video saja yang beredar memang seperti seolah-olah sedang melakukan keberpihakan begitu Keberpihakan ya, Pak, ya? berkampanye, betul. Oke, itu terkait dengan, pelanggaran netralitas ASN. Yang menarik lagi kita coba, bahas atau kita coba diskusikan terkait dengan pelanggaran pidana pemilu atau pidana pilkada. Nah, di dalam pidana pemilu ataupun pidana pilkada itu ada mekanisme yang diatur sesuai dengan undang-undang ya, Pak, ya. Betul, Nah, yang menjadi menarik ketika melakukan penanganan pidana pemilu, kita tidak sendirian, betul, ada lembaga lain yang ikut tergabung dalam Sentra Gakumdu namanya. betul. Mungkin Pak Indra bisa jelaskan. Betul, baik, kawan-kawan, bahwa dalam pidana pemilu itu Bawaslu tidak dapat berdiri sendiri. Bawaslu tidak punya kewenangan penuh dalam proses pidana pemilu. Di dalamnya ada instansi kejaksaan dan juga kepolisian yang memang itu tugasnya para teman-teman di kejaksaan dan juga kepolisian. Di dalamnya ada pembina, sebagai pembina dari pihak kejaksaan itu ada Pak Kapolres, dari Pak Kejari, untuk Polrestabes itu dari Pak Kapolrestabes itu sendiri sebagai pembina. Dari Bawaslunya itu ada Ketua Bawaslu sebagai pembina, saya selaku pimpinan atau Kordif penanganan pelanggaran di dalamnya sebagai koordinator. Oh, jadi di dalam Sentra Gakumdu ini ada 2 lembaga lain, Ada 2 lembaga lain yang yaitu Kejaksaan dan Kepolisian ya, begitu ya? bila Oke, mana oke. ada proses laporan atau temuan yang masuk terkait pidana pemilu, itu di kami laporannya masuk ke Bawaslu, kami pimpinan berlima pleno, pleno Bawaslu ini layak untuk eh, majukan ke tim Sentra Gakumdu atau tidak gitu kan. Ketika memang sudah layak, dalam 1 kali 24 jam itu ketika laporan diterima, kami berikan ke tim Sentra Gakumdu untuk dibahas full, lalu dilakukan pemanggilan-pemanggilan agar eh, tim Sentra Gakumdu mendapatkan gambaran yang jelas terkait cerita sebenarnya ini seperti apa gitu. Memang kalau memang terbukti, ya bukan tidak mungkin gitu. Yang bersangkutan, kalau dalam pilkada itu setiap orang, kalau setiap orang, undang-undangnya itu menyatakan setiap orang, kalau untuk pemilu itu peserta dan tim kampanye, itu kan yang disasar dalam pidana pemilunya, Mmm, bukan tidak mungkin bila terbukti itu kan, yang mana pengadilan pun siap 1 kali 24 jam untuk menerima laporan pidana pemilu. Bukan, kalau memang terbukti bukan tidak mungkin di Kota Bandung ada yang naik ke meja pengadilan. Tapi alhamdulillah 2024 kemarin tidak ada perkara yang naik. Tidak ada perkara yang naik, juga bukan juga prestasi dalam pemilu, gitu kan. Tidak adanya perkara yang, mungkin kami berhasil melakukan pencegahan-pencegahan lainnya gitu. Kami berhasil melakukan himbauan-himbauan agar kegiatan yang mana money politik itu dapat kita tekan. mhm. Meskipun di tengah minimnya keterbatasan jajaran kami, bukan tidak mungkin money politik masih ada di Kota Bandung, Iya, seperti iya, itu. iya. Memang
itu sudah jadi apa ya, Pak, ya, sudah jadi, lumrah mungkin ya money politik itu padahal jelas-jelas memang money politik itu dilarang oleh undang-undang ya? Lumrah sih enggak ya, cuman memang sistem di kita itu yang mengaturnya jadi, akhirnya masyarakat harus, dimanja oleh sesuatu dalam segi memilih gitu. Mhm mhm. Kalau dari pikiran saya gitu, ini pikiran pribadi gitu kan, meskipun, tidak semuanya seperti itu gitu kan, eee, anggaran dalam pemilu ini sangat besar Kang Iqbal Iya. gitu. Apalagi anggaran partai politik dalam sosialisasi pendidikan politik yang mana itu memang diatur di undang-undang partai politik, itu harus dilakukan oleh mereka gitu kan. Apakah selama ini partai politik menjalankan sosialisasi itu sendiri? Tetapi kan itu tidak dilakukan seperti itu. Mhm mhm. Bukan tidak dilakukan, mungkin jarang untuk dilakukan gitu kan. Yang mana, eee, dalam pemilu sendiri masyarakat itu sudah negara itu menghadirkan, mencetak surat suara itu pakai uang rakyat gitu kan. Setiap partai politik yang menang pemilu pun itu, partai politik mendapat bantuan dari negara. Untuk tingkat RI itu satu orang itu surat suara yang menang itu dihargai Rp1.000. Mhm mhm. Kalau untuk tingkat kota kabupaten saya lupa nominalnya antara 1.000 sampai Rp2.000, seperti itu Kang Iqbal. Mhm. Oke. Dan itu Mhm. uang tersebut, kembali lagi ke partai politik yang mana seharusnya masyarakat diedukasi secara penuh tuh. Jangan dimanja oleh money politik. Ketika dimanja oleh money politik, pasti biaya kos pemilu akan semakin besar bagi partai politik, seperti itu. Iya iya. Iya, berbicara terkait dengan money politik, menurut Pak Indra yang selaku apa, koordinator divisi penanganan pelanggaran, apa saja bentuk money politik itu? Apakah hanya berupa uang? Macam-macam ya, kemarin yang kita temukan juga di Kota Bandung masih ada, bagi-bagi sembako masih ada, bagi-bagi Oh, jadi sembako uang. juga itu money politik ya, Pak Indra? Sembako money politik, karena yang dibolehkan di undang-undang itu hanya, di PKPU-nya itu bahan kampanye Bahan yang boleh kampanye, diberikan benar. itu hanya alat minum, tumbler, penutup kepala, baju, stiker, dan Iya iya sebagainya. iya iya. Di luar dari itu, dan nominalnya pun hanya dibatasi Rp100.000 gitu. Tidak Itu untuk uang transport ya? betul, transport, tidak berbentuk uang seperti itu, Tidak hanya terbentuk uang. disediakan kendaraannya gitu. Oke oke. Hanya disediakan kendaraannya, semuanya tidak berbentuk uang cash dan sebagainya, dan yang diperbolehkan hanya baju, tumbler, dan sebagainya, seperti Iya itu. iya iya. Berarti di luar yang ketentuan itu dapat dikategorikan adalah money politik. Betul, Dan money politik itu implikasinya adalah pelanggaran pidana pemilu ya, Pak, pidana. ya? Sembako memang kalau kemarin masih ada, kalau memang ingin diberikan, mohon kiranya ada transaksi di situ, Mhm mhm. sesuai yang sepakati dengan harga yang wajar, gitu. Karena memang, sembako ini, Oh, tidak juga diberikan secara cuma-cuma. tidak, jangan diberikan secara cuma-cuma gitu. Harus jadi masyarakat yang ikut, kegiatan itu yang diberikan Iya, sembako, masyarakat itu harus membeli. membeli dengan harga murah seperti Iya itu. iya Itu iya. diperbolehkan oleh kami, gitu. Tapi kalau secara cuma-cuma itu malah yang berimplikasi ke pidana pemilu ya? Iya, kalau secara cuma-cuma itu berimplikasi. Kenapa sih dilarang money politik? Ya kasihan partai politik yang kecil. Ah, Kalau kita bebaskan nih money politik, partai-partai yang besar ini bakal lebih hebat dalam memberikan, eee, apa, sembako dan sebagainya iya gitu iya kan. iya, akan lebih mahal ya? Iya, akan lebih mahal. Maka dari itu dilarang itu agar terciptanya keadilan pemilu. Mhm. Semuanya disamaratakan, masyarakat bebas memilih gitu kan. Masyarakat bebas memilih siapa calonnya yang memang masyarakat itu sreg di hati, yang memang selalu datang ke rakyat, mengurus rakyat, mewakili rakyat, memiliki masyarakat dalam mengurus di wilayahnya, seperti itu. Iya. Bolehlah gitu. Oke oke oke. Ini menarik ini. Nah, skemanya apakah setiap yang melakukan pelanggaran money politik
itu kita proses di Bawaslu? Setiap pelanggaran money politik memang, kami arahkan untuk kepada jajaran kepolisian yang kejaksaan pun meskipun, di tingkat kepolisian dan kejaksaan itu membuka juga posko 1 kali 24 jam Iya iya. terkait pidana pemilu, tapi kami pun mengarahkannya kepada langsung saja ke Bawaslu karena di Bawaslu sendiri pun instansi kejaksaan dan kepolisian pun, selalu mengadakan piket 1 kali 24 jam. Itu teman-teman kejaksaan, kepolisian, beristirahat di kantor Bawaslu, selalu terbuka dalam menerima laporan, seperti itu. Oke baik Pak Indra, menarik sekali apa yang tadi kita bahas Betul, seputar pelanggaran. Tentunya memang kalau pembahasan secara singkat atau diskusi secara singkat memang tidak cukup ya untuk kita betul, bagaimana mengulas bagaimana mekanisme kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran, kemudian bagaimana fungsi-fungsi dalam unsur-unsur yang tergabung dalam sentra gakumdu seperti Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Kalau mungkin kita bedah detail itu memang memerlukan waktu yang cukup panjang begitu ya. Cuma pada intinya kita dalam Bawaslu sebagai pengawas yang memiliki kewenangan melakukan penanganan pelanggaran pidana pemilu, ketika proses pidana pemilu itu dimulai dengan adanya laporan atau temuan, kita tidak sendirian memproses itu. betul, Ada instansi yang bernama kepolisian dan ada instansi yang bernama kejaksaan betul. yang kita semua tergabung dalam sentra Tim sentra gakumdu, Gakum. tim sentra gakumdu. Ya, di dalam situ dilakukan pembahasan, mencari alat bukti, menemukan kebenarannya seperti apa, sehingga kalau cukup memenuhi unsur dan memenuhi alat bukti, maka itu akan diproses ke proses selanjutnya, Ya, begitu ya Pak ya. betul. Terakhir Pak Indra, menjawab harapan masyarakat terhadap Bawaslu. Bagaimana pandangan Pak Indra? Baik, terima kasih masyarakat Kota Bandung di tengah, keterbatasan pengawas pemilu, yang karena kami di tingkat kelurahan hanya satu, badan ad hoc kami di tingkat kecamatan itu hanya 3, gitu. Mohon kiranya kami berharap karena Bandung ini etalase Jawa Barat, karena Bandung ini masyarakatnya majemuk, kami berharap Bapak Ibu dan masyarakat Kota Bandung, kawan-kawan mahasiswa, ormas OKP dan lainnya bahu membahu membantu kami dalam proses pengawasan pemilu. Kami dengan sangat terbuka selalu melakukan sosialisasi, berupaya penuh bagaimana menyadarkan masyarakat, bagaimana menyadarkan kawan-kawan mahasiswa, bagaimana menyadarkan para pemilih pemula, purnawirawan dan sebagainya agar mereka aware dalam politik di Kota Bandung, agar mereka aware dalam proses pemilu di tengah banyaknya berita-berita negatif terkait pemilu. Kami ingin masyarakat Kota Bandung bersama kami Bawaslu ikut mengawasi jalannya pemilu yang ada di Kota Bandung. Minimal ketika Bapak Ibu telah mengikuti sosialisasi bersama kami, Bapak Ibu kembali lagi ke masyarakat dapat jadi garda terdepan kami dalam menangkal baik pidana pemilu maupun maupun kegiatan-kegiatan negatif lain di masyarakat atau isu hoaks dan sebagainya sebagai garda terdepan kami dalam menangkal berita yang kurang baik di masyarakat dan juga tindakan yang kurang baik di masyarakat. Seperti itu Kang Iqmal, besar harapan kami di Bawaslu ke depan di pemilu ke depan akan terlahir kembali pemimpin-pemimpin di Kota Bandung yang dapat peduli akan masyarakat Kota Bandung seperti itu. Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin pembahasan seputar penanganan pelanggaran cukup, tapi nanti kita akan eh, coba membahas kewenangan yang lain atau nanti kita akan bisa lanjutkan bagaimana proses penanganan pelanggaran. Kita akan Betul. lanjutkan pembahasannya. Oke, kepada sahabat-sahabat Bawaslu semua, terima kasih sudah menyaksikan podcast Optimis ini. Nanti tentu akan banyak pembahasan di dalam Optimis di episode-episode selanjutnya. Maka
supaya teman-teman bisa lebih atau kawan sahabat-sahabat Bawaslu supaya lebih update info seputar pemilu atau pengawasan pemilu, jangan lupa tonton terus Optimis yang akan diupload setiap Kamis. Jadi mungkin Pak Indra, terima kasih waktunya. Baik, Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di betul. pembahasan seputar pemilu lainnya. Baik. Selamat siang teman-teman.